Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 114. Qin Wenyuan hampir 50 tahun, tapi dia masih terlihat muda. Dia duduk dengan santai di depan mejanya, mengenakan jubah panjang, longgar, dan elegan. Ketika Qin Feng berlutut di tanah sambil menceritakan kisahnya, kata-katanya berapi-api dan marah, tetapi ekspresi Qin Wenyuan tidak terlalu goyah. Dia bahkan mengutak-atik tongkat yang diukir dari batu giok putih sambil mendengarkan. Namun, punggungnya lurus sempurna, dan dia memancarkan tekanan yang tak berbentuk dan tak terlukiskan. "Ayah, tolong pertahankan anakmu." Qin Feng menunduk dan bersujud. "Apakah kamu sudah selesai?" kata Qin Wenyuan tanpa ekspresi. Dia bisa membawa sambaran petir ke dadanya, namun tetap setenang permukaan danau. Ini adalah sikap seorang pemimpin kelas atas. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Sebagai administrator tertinggi dari 19 kota di prefektur Clue Driver, kelihayan Qin Wenyuan jauh melampaui manusia biasa. Qin Feng menatap ayahnya, hatinya entah kenapa tenggelam, dan sebagian besar kemarahan dan kebenciannya memudar. Qin Wenyuan dengan lembut menyapukan jari-jarinya di sepanjang tongkat batu gioknya, lalu berkata dengan datar, "Saya yang harus disalahkan untuk ini. Saya terlalu sibuk mengurus hal-hal sepele yang tak terhitung jumlahnya untuk memberi Anda bimbingan yang tepat. Itu sebabnya kamu berubah menjadi menyedihkan ini. Anda memiliki temperamen penjahat, tetapi tulang Anda lunak seperti lumpur." Qin Feng bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Ayah, bukan aku yang mencari masalah malam ini." Dulu, bang, tongkat Qin Wenyuan hancur di lantai di depan Qin Feng. Fragmen batu giok terbang di udara dan mengenai wajah Qin Feng. Dia gemetar ketakutan, lalu menatap ayahnya dengan bingung. Qin Wenyuan tanpa ekspresi seperti biasanya, dan ketika dia berbicara, itu tanpa sedikit pun emosi. "Tidak ada dalam hidup ini yang lebih saya benci daripada mereka yang membuat alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab mereka. Sekarang, bahkan putraku sendiri apakah ini tidak kompeten? Saya benar-benar kecewa." Qin Feng panik dan gelisah. "Lupakan, pada akhirnya, sebagai ayahmu, salahku karena gagal membimbingmu dengan benar. Aku tidak akan menghukum atau menghukummu lebih jauh lagi malam ini." Qin Wenyuan menggosok alisnya dan menghela nafas. Topeng tanpa ekspresinya sekarang mengungkapkan sedikit rasa kasihan. Bahkan harimau ganas pun tidak memakan anaknya sendiri. Tidak peduli seberapa tidak kompetennya putranya ini, dia tetaplah darah dan daging Qin Wenyuan sendiri. "Ayah, aku salah." Qin Feng membenturkan kepalanya ke tanah, lalu berkata dengan getir, "Malam ini, aku kehilangan muka untukmu." Qin Wenyuan melambai. "Bangun." Qin Feng melakukan apa yang diperintahkan. Tatapan ayahnya berat, dan dia berkata dengan lembut, "Fenger, kamu harus ingat bahwa saat kamu melakukan urusanmu, sama sekali tidak perlu memikirkan benar dan salah. Jika Anda menang, Anda berada di pihak yang benar. Jika Anda kalah, Anda salah." Itulah yang mereka maksud ketika mereka mengatakan, sejarah ditulis oleh para pemenang. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Qin Wenyuan menjadi sedikit dingin. "Mengenai kejadian malam ini, hanya ada dua hal yang perlu kamu pahami." Qin Feng buru-buru berkata, "Tolong beritahu saya, ayah. Pertama, jika kita tidak membalas dendam ini, kita tidak akan memiliki harga diri yang tersisa. Kematian keenam penjaga itu juga akan mengacaukan moral pasukan kita. Kedua, bocah Su itu sangat menyadari statusmu, namun dia berani membunuh penjagamu tanpa syarat. Dia pasti punya sesuatu atau seseorang untuk mendukungnya. Sampai kita belajar lebih banyak tentang dia, kita tidak bisa sembarangan membalas dendam." Qin Wenyuan menatap langsung ke mata Qin Feng. "Buat rencana, lalu bertindak. Hanya dengan begitu Anda dapat maju dan mundur dengan bebas." Qin Feng praktis menjadi gila karena senang. Bagaimana dia bisa melewatkan implikasinya? Ayahnya telah memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Dia menarik napas dalam-dalam. "Ayah, aku mengerti. Kami akan menyelidiki latar belakangnya, lalu memilih kesempatan terbaik untuk menyerang." "Itu benar." Qin Wenyuan mengangguk. "Perhatian bukanlah hal yang buruk. Ketika kita membalas dendam, itu akan meningkatkan peluang kita untuk menang." Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan lebih jauh. "Kembali, sampai kami membalas dendam, Anda tidak boleh mengambil setengah langkah pun keluar dari tanah milik keluarga." Qin Feng ragu-ragu, lalu berkata, "Ayah, ketika Anda memutuskan saat yang tepat untuk membalas dendam kami, bisakah Anda membawa saya bersamamu?" Qin Wenyuan mengangguk. Itu bisa diterima. Saat dia berbalik untuk pergi, hati Qin Feng dipenuhi dengan kegembiraan. "Saya harap pelajaran ini akan membantu Anda sedikit dewasa." Qin Wenyuan menghela nafas. Begitu dia sendirian, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Orang-orang mengatakan seekor harimau tidak akan memiliki seekor anjing untuk seorang anak laki-laki, tetapi jelas bahwa putranya sangat kekurangan.
Pelayan. Setelah menstabilkan emosinya, Qin Wenyuan memulihkan topeng tanpa emosinya. Yang mulia, seorang pelayan tua berjubah hitam tanpa suara memasuki ruangan. Selidiki latar belakang anak Su itu, termasuk di mana saja dia berada, semua orang yang berinteraksi dengannya, dan semua yang dia lakukan baru-baru ini. Saya ingin Anda mengungkap semuanya. Qin Wenyuan menggosok dahinya, lalu berkata dengan suara rendah, selama proses ini, Anda tidak boleh mengingatkan atau membuatnya khawatir. Kami tidak ingin dia melarikan diri dari ibu kota prefektur. Iya Pak, pelayan tua itu menyetujui dengan suara rendah. Kirim orang-orang kami ke kota untuk menyembunyikan berita tentang insiden ini. Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi pengetahuan umum. Perkebunan gubernur prefektur tidak tahan dengan reputasi dan prestise yang begitu buruk. Iya Pak, juga, Qin Wenyuan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia mengambil keputusan. Menjadikan Rurong sebagai tahanan rumah. Rurong, itu adalah nama bibi Huang Qianjun. Tentu saja, dia juga selir favorit Qin Wenyuan. Yang mulia, tidak perlu untuk itu, kan? Bisik pelayan tua berbaju hitam. Qin Wenyuan berkata dengan tenang, Huang Qianjun juga terlibat dalam hal ini. Jika Rurong tahu kami berencana berurusan dengan salah satu temannya, dia pasti akan memohon belas kasihan atas namanya. Lebih baik hentikan kemungkinan itu sebelum itu terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kedalaman tatapannya berkilauan dengan cahaya dingin. Seorang pria yang bahkan tidak bisa melindungi putranya sendiri tidak layak menjadi seorang ayah. Suaranya menggelegar seperti dentang logam, kuat dan membunuh. Pagi keesokan harinya, setelah sarapan, Su Yi langsung kembali ke kamarnya. Dia sedang menyempurnakan satu set cakram formasi. Dia setidaknya harus memastikan bahwa ketika dia tidak berada di Humble Tranquility Cottage, dia masih bisa menjaga keamanan Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, dan Huang Qianjun. Dia terus bekerja hingga larut malam. Akhirnya, dia melihat ke-18 cakram formasi yang baru saja dia sempurnakan dan terlihat santai. Setiap cakram formasi berbentuk bulat seperti kompas. Mereka terbuat dari bahan spiritual, dengan tanda awan dan prasasti yang diukir di permukaannya. Untungnya, kultivasi saya telah mencapai akumulasi Qi tahap awal. Kalau tidak, aku khawatir hanya menyempurnakan pernak-pernik kecil ini akan memakan waktu berhari-hari, pikir Su Yi dalam hati. Baru kemarin dia memulai tahap, membuka blokir Acu Points, dari kultivasinya. Mengandalkan fondasinya yang kokoh di alam peredaran darah, dia memadamkan semua 108 lubang spiritual sekaligus. Prosesnya memakan waktu 6 jam penuh, tetapi karena tidak ada jeda atau jeda, itu masih dihitung sebagai satu upaya tanpa gangguan. Ini sebagian karena kekuatan fondasi Su Yi dan sebagian karena teknik pemurnian tubuh pinus dan derek adalah teknik dasar yang tiada taranya. Ketika datang ke metode rahasia yang halus dan mendalam untuk memadamkan celah spiritual, tidak ada teknik lain yang seperti itu. Semua ini memungkinkan Su Yi mencapai kesempurnaan di alam akumulasi Qi tahap awal dengan mantap dan tanpa hambatan. Saya khawatir seniman bela diri lain tidak akan berani mempercayai hal seperti itu, pikir Su Yi. Sepengetahuannya, di Zhou Agung, kultivator akumulasi Qi yang berhasil memadamkan bahkan hanya setengah dari lubang spiritual mereka sudah kurang dari 1 dalam 1000. Mereka yang bisa memperbaiki lebih dari setengahnya, praktis tanpa kecuali, murid dari faksi teratas, seperti 10 akademi besar atau klan tingkat puncak dari setiap provinsi. Dan memurnikan 108 lubang spiritual seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Itu bukan masalah bakat yang tidak mencukupi. Dunia duniawi ini dibatasi oleh energi spiritualnya yang jarang dan warisan seni bela diri yang terbatas. Bahkan faksi tingkat puncak itu tidak memiliki metode lengkap untuk memadamkan 108 lubang spiritual. Tetapi mencapai langkah ini sama sekali tidak mustahil. Desas-desus mengatakan bahwa beberapa murid dari faksi puncak mati-matian untuk memadamkan 108, satu persatu, bahkan jika itu berarti beberapa tahun tambahan kultivasi. Tapi tentu saja, harga yang mereka bayarkan adalah waktu dan usaha bertahun-tahun, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil pada akhirnya. Sebagai perbandingan, Su Yi yang membuka semua 108 lubang spiritual hanya dalam satu malam jelas berbeda dan menggelegar. Itu berarti bahwa meskipun dia baru saja menembus Qi Accumulation Realm tahap awal, dia sudah jauh di depan orang lain di tahap yang sama. Itu sudah cukup untuk meninggalkan bahkan para jenius yang paling tak tertandingi di dunia fana dalam debu. Mereka hanya bisa menatapnya dari jauh. Tetapi bagi Su Yi sendiri, mencapai langkah ini saja tidak berarti banyak. Dengan standar 9 provinsi alam liar, tingkat pencapaian ini masih langka dan mengejutkan, tetapi murid inti dari sekte teratas juga bisa melakukannya. Tujuan Su Yi sederhana, dia ingin memupuk spiritualitas di dalam masing-masing dari 108 lubang spiritualnya untuk mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur. Ketika itu terjadi, setiap lubang spiritual akan menjadi seperti alam tersembunyi miniatur yang dapat menimbulkan fenomena aneh dan ajaib, terhubung dengan kekuatan langit dan bumi, dan memantulkan cahaya Grendao.
Bahkan di 9 provinsi alam liar, tingkat pencapaian ini kurang dari 1:1.000.000. Itu praktis belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir tidak dapat digandakan. Tanpa memikirkan masalah ini lebih jauh, Sui mengambil cakram formasi dan meninggalkan ruangan. Dia mulai membuat formasi, mengubur setiap cakram di bagian berbeda dari Humble Tranquility Cottage. Di bawah setiap cakram, dia menempatkan 10 batu roh. Tidak ada apa-apa untuk itu. Di tempat biasa seperti ini, tidak ada urat nadi di bawah tanah. Jika dia ingin mengoperasikan formasi besar, dia hanya bisa meminjam kekuatan batu roh. Untungnya, formasi yang saya buat mengandung kurang dari 1/10 dari seluk-beluk formasi gunung dan sungai yang sebenarnya. Batu roh cukup untuk mengaktifkannya, dan itu dapat terhubung dengan kekuatan langit dan bumi untuk mempertahankan semua operasinya. Meskipun kekuatannya jauh dari sebanding dengan formasi aslinya, yang dapat dengan mudah membakar gunung dan mendidihkan laut, itu akan cukup untuk menjebak dan membunuh seniman bela diri alam tungku dalam. Sui memeriksanya, memastikan tidak ada kesalahan, lalu mengangguk. Magang senior saudara Su, apa yang kamu lakukan? Feng Xiaoran berjalan mendekat, mendorong kursi roda kakaknya. Menempatkan formasi, kata Sui. Dia kemudian menyerahkan jimat batu giok kepada Feng Xiaofeng dan berkata, Junior Apprentice Brother Feng, simpan ini bersamamu dan jaga baik-baik. Jika musuh muncul saat aku tidak ada, yang harus kamu lakukan hanyalah menghancurkannya. Jimat batu giok ditorehkan dan diukir dengan pola awan, dan dibuat dari batu roh tingkat 2. Setelah hancur, kekuatan di dalamnya akan meledak. Ini cukup untuk membangkitkan formasi besar yang ditempatkan di dalam pondok, menjebak dan membunuh musuh di dalamnya. Ingat, jangan mengaktifkannya kecuali hidup dan mati. Jika diperlukan, yang harus Anda lakukan hanyalah bersembunyi di aula utama. Apapun yang Anda lakukan, jangan melangkah keluar, perintah Sui dengan sungguh-sungguh. Feng Xiaofeng tidak memiliki pengalaman menggunakan jimat untuk menempatkan dan mengontrol formasi, jadi menurutnya instruksi Sui agak membingungkan. Tetapi meskipun dia tidak mengerti, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia hanya menganggap formasi itu sebagai alat pembunuh yang ditinggalkan Sui untuk melindungi mereka. Sui tersenyum, lalu melirik ke arah cakrawala. Belum terlambat untuk pergi ke Blue River Sword Manor dan mengunjungi Ling Sui setelah memutuskan dendamku yang masih ada dan berurusan dengan semua ancaman laten. Hari sudah larut, dan ketika dia melihat cahaya kemerahan dari matahari terbenam, Sui menekan dorongannya yang tiba-tiba untuk pergi mengunjungi Wen Ling Sui. Dia tidak ingin dia terlibat dalam bahaya apapun. Dia mungkin tidak takut pada siapapun di Clue Driver Prefectural Capital, tetapi jika musuh-musuhnya menggunakan taktik licik dan menggunakan Wen Ling Sui untuk menangkapnya, hanya sedikit yang bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka. Lebih baik tunda saja mengunjunginya untuk saat ini. First Immortal of the Sword Chapter 115. Cahaya malam redup, dan langit sudah diwarnai hitam pada saat Huang Qianjun kembali membawa kotak makanan. Agak canggung untuk mengatakan ini dengan lantang, tetapi meskipun Feng Xiaofeng bisa memasak, keterampilan kulinernya masih banyak yang diinginkan. Feng Xiaoran masih sangat muda sehingga dia bahkan belum mencoba belajar memasak. Sui, sementara itu, terlalu malas untuk mencoba. Dan Huang Qianjun adalah seorang Silpans. Dia telah dimanjakan sejak usia muda, dan dia mengikuti pepatah bahwa pria harus menghindari dapur. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan rumah dalam hidupnya. Karena itu, sejak pindah ke Humble Tranquility Cottage, mereka menyerahkan semua makanan mereka kepada Huang Qianjun, yang membeli semuanya di luar. Kakak Su, saat aku keluar membeli makanan, aku merasa seperti seseorang mengikutiku, tapi aku tidak melihat ada yang mencurigakan, kata Huang Qianjun sambil meletakkan berbagai makanan lezat yang dibawanya kembali. Apakah menurutmu aku terlalu paranoid? Su Yi meliriknya. Untuk beberapa hari ke depan, kamu, Junior Apprentice Brother Feng, dan Xiaoran harus tinggal di rumah. Setelah saya menangani konflik di luar, Anda tidak akan menghadapi bahaya lebih lanjut terlepas dari apakah Anda mendaftar di Blue River Sword Manor atau memiliki rencana lain. Huang Qianjun buru-buru setuju, lalu berbisik, Kakak Su, saya tidak lagi berencana untuk melanjutkan kultivasi saya di Blue River Sword Manor. Mengapa demikian? Feng Xiaofeng tidak bisa tidak bertanya. Huang Qianjun menyeringai. Karena menurutku berkultivasi bersama saudara Su jauh lebih baik daripada berkultivasi di Blue River Sword Manor. Feng Xiaoran berulang kali mengangguk setuju, lalu berkata dengan suaranya yang tajam dan jernih, aku merasakan hal yang sama. Su Yi tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Setelah makan malam, Su Yi baru saja akan memulai kultivasinya ketika dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar gerbang pondok. Cheng Wuyong telah naik ke sini dengan tergesa-gesa. Tuan Su, hari ini saya mendengar bahwa Tanah Gubernur Prefektur sedang menyelidiki seorang pemuda bermarga Su, jadi saya datang ke sini untuk menanyakan apakah ini ada hubungannya dengan Anda. Jika demikian, keluarga Yuan kita secara alami tidak akan tetap tidak terlibat. Cheng Wuyong mengepalkan tinjunya dan menjelaskan alasannya. Mereka benar-benar akan mencoba balas dendam, iya.
Huang Qianjun tercengang, dan ekspresinya goyah. Itu hanya satu kalimat, tapi Cheng Wuyong langsung mengerti implikasinya. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Su Yi. Tuan Su, saya akan segera kembali. Saya percaya bahwa dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Yuan, kami dapat membantu Anda keluar dari kesulitan ini. Kami akan memastikan bahwa gubernur prefektur tidak berani. Su Yi melambai dan memotongnya, lalu berkata dengan datar, kamu tidak perlu menyusahkan diri sendiri karena masalah kecil seperti ini. Masalah kecil. Cheng Wuyong tertegun. Gubernur melakukan yang terbaik untuk merahasiakan apa yang terjadi di bengkel tadi malam, tetapi tidak mungkin dia bisa merahasiakan kejadian seperti itu dari faksi-faksi top kota lainnya. Seseorang telah membunuh 6 penjaga gubernur prefektur sebelum memaksa putranya, Qin Feng, berlutut. Ini akan berdampak besar. Menurut hasil penyelidikan Cheng Wuyong, tadi malam, tanah gubernur mulai diam-diam mengerahkan kekuatannya. Tuan Su, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi Qin Wenyuan licik dan cerdik. Kejam juga. Dalam 30 tahun dia mengelola prefektur, siapa yang tahu berapa banyak faksi yang menderita kerugian besar di tangannya. Bahkan kepala keluarga Yuan kami pernah berkata bahwa Qin Wenyuan adalah tipe yang melahapmu utuh tanpa berhenti untuk memuntahkan tulang. Dia mengatakan yang terbaik adalah menghindari menyinggung pria seperti itu jika memungkinkan, bisik Cheng Wuyong. Selain itu, pencapaiannya dalam martial Dao sangat mengejutkan. 15 tahun yang lalu, dia melangkah ke alam Grandmaster, dan 8 tahun yang lalu, dia melakukan terobosan lagi. Dia berada di tingkat kedua dari alam Tungku Dalam. Ketika dia masih muda, dia menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi di salah satu dari 10 akademi besar, Akademi Luyang. Desas-desus mengatakan bahwa wakil kepala istana akademi, Suan Yulong, adalah saudara magang seniornya dan mereka berdua sangat dekat. Selain itu, Qin Wenyuan memiliki koneksi dengan gubernur provinsi. Cheng Wuyong mengatakan hampir semua yang dia ketahui tentang Qin Wenyuan. Hati Huang Qianjun dan Feng bersaudara bergetar. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Qin Wenyuan memiliki tingkat otoritas yang begitu mengerikan. Wilayah Zhou Agung dibagi menjadi 6 provinsi besar. Provinsi Kekaisaran adalah salah satunya, dan gubernur provinsinya mengawasi ke-6 prefektur provinsi tersebut. Prefektur Clue Driver adalah salah satu dari 6 prefektur yang membentuk provinsi Kekaisaran. Sebagai gubernur prefektur, Qin Wenyuan memegang otoritas terbesar dari siapapun di prefektur Clue Driver, dan dia mewakili prestise dan otoritas dinasti Zhou Agung. Dan dia sendiri adalah Grandmaster Martial Dao. Dia memiliki otoritas, tetapi dia juga memiliki kekuatan nyata untuk mendukungnya. Tambahkan itu kekelihayannya, pemikirannya yang dalam, dan kekejamannya, dan jelas bahwa jika dia membalas dendam, konsekuensinya akan mengerikan. Tetapi bahkan setelah mendengar semua ini, Su Yi hanya tertawa. Penatua Cheng, seperti yang saya lihat, semua yang baru saja Anda gambarkan dapat diselesaikan dengan satu ayunan pedang saya. Saat dia mengatakan ini, dia bangkit dari kursi anyamannya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan datar, saat berkultivasi dan mencari Dao, kamu harus membunuh dengan tegas dan tidak takut apapun selain kemuliaan kosong dan beban otoritas. Bahkan jika jaringan Qin Wenyuan lebih luas, dan bahkan jika otoritasnya lebih besar, bagiku, dia masih menjadi Grandmaster Alam Tungku Dalam. Cheng Wuyong langsung kehilangan kata-kata. Apakah ini hanya gertakan arogan? Tidak, sama sekali tidak, karena pembicara telah membunuh seorang Grandmaster sebelumnya. Kemudian, entah dari mana, Su Yi bertanya, Penatua Cheng, apakah Anda tahu mengapa kultivasi Anda mandek di puncak alam akumulasi Qi begitu lama? Apakah Anda tahu mengapa Anda tidak dapat menerobos, bahkan setelah sekian lama? Cheng Wuyong gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Tuan Su, tolong beritahu saya. Agama Buddha memiliki pepatah yang berbunyi, berjalan adalah meditasi, begitu pula duduk. Anda mengalami alam baik dalam ucapan maupun dalam keheningan, baik dalam keheningan maupun dalam gerakan. Su Yi menatap langit malam, lalu berkata dengan lembut, jalan kultivasinya sama. Setiap tindakan yang Anda ambil dan setiap kata yang Anda ucapkan perlu membawa kemauan untuk terus maju dengan gagah berani. Anda membutuhkan keberanian untuk tidak hanya mengabaikan hukum, tetapi juga langit itu sendiri. Hanya dengan begitu Anda dapat membebaskan diri dari masalah sepele dan membuat kemajuan lebih lanjut. Tatapannya kemudian kembali ke Cheng Wuyong. Ketika Anda melakukan urusan Anda mengabaikan apapun dan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, tetapi dengan melakukan itu, Anda telah membiarkan batas otoritas duniawi membelenggu pikiran Anda. Saat Anda menghadapi masalah, yang dapat Anda pikirkan hanyalah, bagaimana cara terbaik yang dapat saya lakukan untuk menggunakan wewenang saya untuk menyelesaikannya. Dengan pola pikir seperti itu, bagaimana Anda bisa menghadapi kultivasi Anda dengan semangat yang gigih? Dia berbicara hanya beberapa kalimat, tetapi itu seperti bilah tajam, menusuk relung terdalam hati Cheng Wuyong. Keningnya berkeringat. Dia merasa seolah-olah dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan seolah-olah semua rahasianya telah terungkap. Waktu yang lama berlalu sebelum dia menghirup udara keruh,
lalu membungkuk dengan rasa terima kasih. Kata-katamu seperti peringatan tajam, mereka telah menunjukkan kepadaku cahaya. Saya dengan rendah hati menerima kebijaksanaan Anda. Setiap kata datang dari hati. Rasa terima kasih dan kekagumannya lebih dari kata-kata yang bisa diungkapkan. Busur ini menunjukkan rasa hormat yang luar biasa, tetapi Suyi menerimanya dengan tenang. Saat berkultivasi, ini disebut memberi petunjuk kepada seseorang. Umat Buddha menyebutnya mendobrak penghalang, dan Taois menyebutnya pewahyuan. Bagi para kultivator yang mengalami kemacetan, menerima petunjuk seperti menerima kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ini 8 karakter yang saya tulis secara pribadi. Jika Anda dapat memahami pesona implisit mereka, bahkan sebagian, menjadi seorang Grandmaster hanyalah masalah waktu. Suyi memikirkannya, lalu mengambil sesuatu dari liontin batu giok hitamnya dan memberikannya kepada Cheng Wuyong. Dia menulis ini saat dia masih tinggal di Apricot Cottage. Dia baru saja berhasil dengan kultivasinya ketika dia menulis kata-kata ini dengan santai. Ketika dia pergi, dia mengemasnya dan semua barang miliknya yang lain ke dalam liontin batu giok hitam. Ketika Cheng Wuyong membukanya, dia melihat sebaris teks. Tidak dapat melepaskan, keterikatan pedang Severs berlama-lama. Itu hanya beberapa kata, tetapi kata-kata itu elegan tanpa batas waktu, dengan sapuan kuas menyapu bebas di halaman. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti akan mengomentari keindahan visual kata-kata itu dan menyatakan ini sebagai karya ahli kaligrafi. Tetapi bagi seorang pejuang seperti Cheng Wuyong, setiap karakter di halaman itu adalah pedang, dan semuanya memancarkan aura yang menusuk, seolah-olah mereka dapat menembus semua ciptaan. Hanya sekali melihat, dan dia merasakan sakit yang menusuk di mata dan pikirannya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati menyingkirkan kaligrafi itu. Dia membungkuk sekali lagi. Terima kasih atas hadiah ini. Dia tetap tenang secara lahiriah, tetapi dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya. Dia tidak bisa lebih bersemangat lagi. Dia memiliki firasat kuat bahwa, jika dia sering merenungkan 8 karakter ini, itu akan memungkinkan dia untuk menembus penghalang yang telah menghalangi kultivasinya selama bertahun-tahun. Satu langkah lagi, dan dia akan melewati ambang level Grandmaster. Lanjutkan. Suyi melambai. Cheng Wuyong sudah lama terjebak di puncak alam akumulasi Qi. Dia hanya perlu menginjakkan kakinya melewati ambang pintu ke tingkat berikutnya. Bagi Suyi, memberinya sedikit nasihat adalah masalah kecil. Seandainya batas kultivasi Cheng Wuyong tidak mencukupi, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Pagi keesokan harinya, seperti yang dia lakukan setiap hari, Suyi berkultivasi, mandi, dan makan. Itu adalah rutinitas yang membosankan, tetapi ini adalah kultivasi. Jika dia mendambakan kelimpahan dunia fana, jika dia terjerat dalam keterikatan kecil, itu tidak hanya membuang-buang waktunya, itu akan menunda atau bahkan merusak kultivasinya. Mungkin karena pengaruh Suyi, akhir-akhir ini, Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, dan Huang Qianjun juga hidup sesuai dengan jadwal yang ketat, dan semuanya berkultivasi dengan rajin. Lalu, ketika malam tiba, Kakak Su, keretanya sudah siap, kata Huang Qianjun sambil bergegas kembali ke halaman. Nyonya Cuyun dari House of Prosperity langsung setuju. Dia memesan istana gunung dan sungai untuk kita gunakan. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia tidak bisa menahannya. Saat pertama kali tiba di rumah kemakmuran, Nyonya Cuyun menyapanya secara pribadi dan memperlakukannya seperti tamu kelas 1, tanpa kelalaian sedikitpun. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Suyi berencana untuk makan di sana malam ini, dia tertegun, dan wajahnya yang cantik berganti-ganti ekspresi yang berbeda. Itu sesuatu yang menarik untuk ditonton. Jelas, dia masih merasakan teror yang berkepanjangan atas apa yang terjadi malam itu. Tapi pada akhirnya, dia tetap langsung setuju. Dia memesan istana gunung dan sungai di lantai 9 untuk mereka gunakan. Bagus. Suyi mengangguk, lalu melirik ke arah Feng Xiaofeng di dekatnya. Murid muda, saudara Feng, ingatlah untuk menghangatkan sebotol anggur. Kita akan meminumnya bersama saat aku kembali. Senior Apprentice Brother Su, kamu harus berhati-hati. Desak Feng Xiaofeng. Hati-hati. Feng Xiaoran memikirkannya dengan serius, lalu berkata, kakak, menurutku musuhnya yang harus berhati-hati. Feng Xiaofeng tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Tapi Suyi tidak bisa menahan tawa. Dia melambai, lalu pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan liontin batu giok hitam di sekitarnya, Suyi bahkan tidak mau repot-repot membawa tongkat bambunya sendiri. Dan jika ada kereta yang bisa dia naiki, dia tentu saja tidak mau repot berjalan. Huang Qianjun dengan cepat duduk di kursi pengemudi, dan kereta membawa Suyi keluar dari gang botol. Saat itu baru senja, tapi jalan-jalan sudah cukup terang dengan lentera. Hiruk-pikuk kehidupan kota memenuhi setiap jalan dan gang, seperti lukisan gulungan yang menggambarkan semua segi kehidupan fana. Rumah kemakmuran. Ketika dia melihat Suyi dan Huang Qianjun berkendara ke arah mereka, manajer gemuk berjubah brokat melompat, lalu buru-buru naik untuk menyambut mereka, senyum lebar dan lebar di wajahnya. Tuan Muda Su,
Tuan Muda Huang, selamat datang. Silakan, lewat sini. Ini adalah manajer yang sama yang berdiri di luar pintu mereka menunggu perintah lebih lanjut selama kunjungan terakhir mereka. Segera setelah memasuki lobi House of Prosperity, Nyonya Chuyun menerima kabar kedatangan mereka dan bergegas untuk menyambut mereka juga. Dalam balutan gaun istana hitam yang pas bentuknya, kulitnya yang seputih salju sangat memesona. Ketika dia melihat Suyi, wajahnya yang cantik dan datar hanyalah senyum dan kehangatan. Ketika 7 orang dalam daftar ini muncul, kirim mereka ke istana gunung dan sungai untuk menemuiku. Suyi mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya padanya. Tawa Madam Chuyun sangat indah dan enak didengar. Tuan Muda Su, tolong yakinlah. Kami jamin perjamuan malam ini akan memuaskan Anda dan tamu Anda. Aku tidak tahu tentang itu, Suyi memperingatkan. Apakah itu akan memuaskan orang mati? Nyonya Chuyun membeku, dan ketika dia menyadari implikasinya, senyumnya menjadi kaku di wajahnya. First Immortal of the Sword Chapter 116. Tidak mungkin Nyonya Chuyun bisa melupakan insiden berdarah yang terjadi di istana gunung dan sungai. Sejak hari itu, keluarga Nian dan Yan tanpa henti mengetuk pintunya, menuntut jawaban dari House of Prosperity. Nyonya Chuyun secara alami tidak akan memberi mereka nama Suyi. Untungnya, ketika Zhou Zili pergi, dia menjelaskan bagaimana mereka harus menyelesaikan ini. Dia dengan tegas menyalahkan Gubernur Prefektur Harmoni, Mu Zongting. Baru kemudian dia melepaskan diri dari akibat kejadian itu. Tapi dia tidak pernah menduga bahwa hanya beberapa hari kemudian, Suyi berencana untuk membunuh di wilayahnya lagi. Beberapa waktu berlalu sebelum dia berhasil menenangkan diri, dan bibir merahnya meringis pahit. Tuan Muda Su, rumah kemakmuran adalah tempat berkumpul dan bersantap mewah. Bagaimana Anda bisa melihatnya sebagai tempat untuk membunuh? Ini, yang saya minta dari rumah kemakmuran adalah Anda tidak terlibat, kata Suyi. Apalagi yang bisa dikatakan Nyonya Chuyun. Bagus. Bahkan jika saya tidak mampu menyinggung keluarga mereka, bukan berarti saya tidak dapat bersembunyi dari mereka. Nyonya Chuyun dalam hati mengatupkan giginya, tetapi di luar, dia tersenyum memabukkan. Seseorang, tolong tunjukkan kedua tuan muda ini ke istana gunung dan sungai di lantai 9. Ingatlah untuk memberi mereka anggur dan hidangan terbaik kami. Anda tidak boleh lalai sedikit pun. Baru setelah dia melihat Suyi dan Huang Qianjun pergi, dia membuka kertas yang diberikan Suyi padanya dan membaca ketujuh nama itu. Setelah sekilas, seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan kulit kepalanya mati rasa. Sebagai pemilik House of Prosperity, seseorang yang berinteraksi dengan tamu sepanjang tahun, jaringan dan sumber daya yang dimilikinya berada di luar imajinasi orang normal. Dia sudah lama mengingat nama setiap penduduk ibu kota prefektur bahkan dengan segelintir otoritas untuk mengingatnya. Dia bahkan akrab dengan nama-nama murid generasi muda dari berbagai faksi. Karena itu, ketika dia melihat 7 nama ini, latar belakang mereka langsung muncul di benaknya. 7 orang, semuanya murid dari Blue River Sword Manor, semuanya dengan latar belakang yang menonjol, semuanya tidak ada bandingannya dengan seniman bela diri biasa, jika mereka semua mati di sini di House of Prosperity. Hanya memikirkannya, dia tidak bisa menahan napas. Jika memungkinkan, saya ingin hidup dan mati tanpa pernah melihat pertanda bencana Suyi lagi. Wajahnya yang cantik berkerut, dan matanya dipenuhi kebencian. Tuan Muda Qian ada di sini. Lewat sini, tolong. Suara pelayan dengan hormat menyapa seorang tamu terpancar dari pintu gerbang. Hati Nyonya Chuyun bergetar. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria muda berjubah emas, dengan alis tajam dan mata cerah. Kiprahnya santai, dan dia membawa dirinya dengan bangga. Qian Yunjiu. Dia adalah murid sekte dalam Blue River Sword Manor, serta putra kepala klan teratas di Blue Parasol Tri-City. Malam ini, aku di sini untuk menghadiri perjamuan. Saya belum yakin siapa yang mengundang saya, kata Qian Yunjiu dengan tenang. Tapi tentunya House of Prosperity tahu. Pelayan itu tercengang, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Nyonya Chuyun berjalan mendekat, anggun dan dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Muda Qian, apakah Anda di sini sendirian? Qian Yunjiu tercengang, dan dia buru-buru berkata, salam, Nyonya Chuyun. Ya, saya datang ke sini sendiri. Dengan statusnya, dia sama sekali tidak layak mendapat perhatian pribadi Nyonya Chuyun, namun dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan tercengang sekaligus tersanjung. Nyonya Chuyun tersenyum manis. Tuan rumah perjamuan malam ini telah mengundang beberapa tamu lain juga. Bagaimana kalau kita menunggu yang lain? Lalu kita semua bisa berangkat bersama. Qian Yunjiu tertegun. Dia tidak bisa tidak bertanya, Nyonya, bolehkah saya menanyakan siapa tuan rumah kita? Kamu tidak perlu terburu-buru untuk mencari tahu. Anda akan tahu begitu Anda melihatnya, kata Madam Chuyun dengan lembut. Qian Yunqiu adalah seorang pemuda berdarah panas, dan kecantikannya yang dewasa dan anggun itu mengirimkan gelombang panas yang mengalir di hatinya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, dan jakunnya naik turun di tenggorokannya. Di dalam, Nyonya Chuyun menghina. Kamu masih sangat muda,
namun kamu sudah bernafsu seperti ini. Jika kamu mati malam ini, aku sama sekali tidak akan merasa kasihan padamu. Tuan Muda Huo, tolong lewat sini, kata pelayan lain dari luar pintu masuk. Segera setelah itu, para pelayan membawa seorang pemuda jangkung berjubah hitam ke dalam. Dia berjalan dengan langkah gagah berani. Murid junior, saudara Huo. Qian Yunjiu tercengang, dan dia secara naluriah melirik Madam Cuyun. Itu benar, Tuan Muda Huo ada di sini untuk menghadiri perjamuan malam ini, sama seperti Anda. Saat dia mengatakan ini, dia pergi untuk menyambutnya. Huo Long, murid sekte dalam Blue River Sword Manor dan putra kepala keluarga Huo, klan tingkat kedua di ibu kota prefektur. Ketika dia melihat Nyonya Cuyun ada di sini untuk menyambutnya secara pribadi, dia sangat terkejut, dan juga merasa terhormat. Dia merasa hampir seperti melayang. Dan ketika dia melihat Qian Yunjiu, dia tertegun. Senior Apprentice Brother Qian, kamu di sini untuk menghadiri perjamuan juga. Itu benar, Qian Yunjiu mengangguk. Junior Apprentice Brother Huo, apakah Anda mungkin tahu siapa yang mengundang kami? Huo Long menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Setelah semua orang ada di sini, aku akan membawa kalian semua ke Istana Gunung dan Sungai di lantai 9. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan mengetahui identitas tuan rumah Anda yang termasyur, kata Nyonya Cuyun dengan senyum menawan. Lantai 9, Istana Gunung dan Sungai. Qian Yunjiu dan Huo Long saling melirik, keterkejutan mereka tertulis di seluruh wajah mereka. Dengan status mereka, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk duduk di ruang makan pribadi yang mewah. Ini hanya membuat mereka semakin penasaran. Siapa tuan rumah perjamuan malam ini? Mungkinkah itu sesepuh Blue River Sword Manor yang sudah lama berdiri? Berbicara tentang Istana Gunung dan Sungai, saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Nian Yunxiao dan Yan Chengrong menerobos masuk dan menimbulkan masalah. Mereka mengganggu Yang Mulia, Gubernur Mu Zongting dari Prefektur Harmoni, di tengah perjamuan, dan dia membunuh mereka di tempat, kata Qian Yunqiu, ekspresinya agak aneh. Rupanya, setelah keluarga Nian dan Yan mendengar tentang ini, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut sebagai protes. Mereka hanya bisa menahan diri, menelan harga diri mereka, dan melepaskannya. Haha, betapa kurang ajarnya Nian Yunxiao dan Yan Chengrong. Orang-orang seperti mereka tidak layak bertindak begitu keterlaluan di sekitar seseorang yang mampu makan di lantai 9. Huo Long senang dengan ketidakberuntungan mereka. Qian Yunjiu juga menganggapnya lucu. Ketika Nyonya Cuyun mendengar ini, matanya berkilat dengan sedikit rasa kasihan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang muncul untuk menghadiri perjamuan yang akan datang. Mereka adalah Zheng Xiaolin, Zhang Fengtu, Liu Ying, Yang Qi, dan Chu Lianheng. Tanpa kecuali, mereka semua adalah murid Blue River Sword Manor. Liu Ying adalah satu-satunya wanita. Ketika mereka tiba dan mengetahui bahwa perjamuan akan diadakan di lantai 9, di Istana Gunung dan Sungai, mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut. Mereka semua mencoba menyimpulkan siapa pembawa acara malam ini, dan wajah mereka bersinar dengan kegembiraan dan antisipasi. Namun, meskipun tidak ada dari mereka yang menyadarinya, mata Madam Cuyun dipenuhi rasa iba setiap kali dia melihat mereka, serta ketidakberdayaan. Saat dia hendak memimpin kelompok di lantai atas, dia mendengar suara yang jelas dan tulus. Junior Apprentice Brother Huo Long, apa yang kalian semua lakukan di sini? Ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka melihat 3 orang melangkah melalui pintu depan. Pria muda jangkung bertampang heroik dan kecantikan yang lembut. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Ini tidak lain adalah Ni Hao dan Nan Ying. Orang ketiga berjalan di antara mereka. Dia kurus, dengan mata cerah dan rambut abu-abu. Setiap kali dia membuka matanya tampak berderak dengan listrik, membuatnya tampak sangat mengesankan. Penatua Pedang Blue Peak, Zhou Huaiqiu. Salam, Penatua Zhou. Qian Yunjiu dan teman-temannya buru-buru naik untuk menyambutnya. Di Blue River Sword Manor, Zhou Huaiqiu diperingkatkan di antara sesepuh sekte. Posisinya tinggi, dan otoritasnya sangat luas. Nyonya Cuyun sempat tercengang. Dia berseru, Penatua Zhou. Saya mendengar bahwa Anda telah memimpin sepasang murid sekte dalam sebuah perjalanan. Kapan kamu kembali? Zhou Huaiqiu tersenyum. Kami baru saja kembali. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu Qian Yunjiu dan yang lainnya. Apakah kamu berencana untuk makan di sini malam ini juga? Bagaimana kalau kita makan bersama? Mata cantik Madam Cuyun tiba-tiba menjadi serius. Dia berpikir sendiri, ini buruk. Tapi kemudian, Qian Yunjiu menjelaskan, Penatua Zhou, kami di sini untuk menghadiri perjamuan. Dia kemudian menjelaskan bagaimana mereka semua telah menerima undangan dari tuan rumah misterius yang belum diketahui. Zhou Huaiqiu juga merasa aneh. Tatapannya kembali ke Madam Cuyun, dan dia bertanya, Nyonya, bolehkah tuan rumah perjamuan malam ini menjadi anggota Blue River Sword Manor kita? Ekspresi Madam Cuyun sedikit kaku, tapi dia memaksakan anggukan.
Itu benar. Memikirkannya, Sui benar-benar pernah menjadi murid Blue River Sword Manor, jadi dia bahkan tidak salah mengatakan itu. Tapi yang membuatnya menangis dalam hati adalah bahwa Zhou Huaiqiu harus muncul malam ini sepanjang malam. Ini tidak diragukan lagi merupakan variabel yang tidak dapat diprediksi. Marsial Paman Zhou, bagaimana kalau kita mengikuti mereka ke lantai 9 dan melihat-lihat juga? Kata Nan Ying. Pakaiannya lebih putih dari salju, menguraikan sosoknya yang ramping dan memikat. Bibirnya merah seperti nyala api, dan matanya seperti kolam yang jernih. Dia adalah kecantikan yang langka, dan dia sudah lama menarik perhatian beberapa pria yang hadir. Ketika mereka mendengar sarannya, Qian Yunjiu dan yang lainnya menimpali untuk mengundang Zhou Huaiqiu dan teman-temannya untuk bergabung dengan mereka. Ini, Zhou Huaiqiu merenungkannya sebentar, lalu berkata, baiklah. Tidak ada salahnya melihat-lihat. Nan Ying langsung tersenyum. Ini adalah kesempatan pertamanya untuk berpartisipasi dalam perjamuan di lantai 9 House of Prosperity. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Bahkan Ni Hao sangat tergoda. Pertama, karena tidak sembarang orang bisa memasuki istana gunung dan sungai di lantai 9. Kedua, karena dia ingin tahu siapa pembawa acara perjamuan malam ini juga. Dari mereka yang hadir, hanya Nyonya Cuyun yang kecewa dengan hasil ini. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Kalau begitu, bisakah kalian semua mengikutiku? Segera, seluruh kelompok melanjutkan ke istana gunung dan sungai di lantai 9. Sementara itu, di lantai pertama House of Prosperity, di sebuah ruangan pribadi dengan pintu dibiarkan terbuka, Cheng Wuyong menyaksikan semua ini terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Saya khawatir Tuan Su akan menghadapi kesulitan yang sulit dalam operasi malam ini. Yuan Luoxi dan Yuan Luoyu juga ada di ruang makan pribadi. 2 hari yang lalu, setelah mengetahui rencana Su Yi untuk menjadi tuan rumah perjamuan ini, Cheng Wuyong menduga bahwa itu pasti akan menjadi pertumpahan darah. Karena itu, dia dan Yuan bersaudara bergegas mendekat. Mereka sudah berada di sini cukup lama, dan mereka berencana untuk menonton dalam diam dan melihat seberapa besar gangguan yang akan ditimbulkan oleh insiden malam ini. Siapa yang mengira bahwa bahkan sebelum para tamu memasuki venue, variabel seperti Zhou Huaiqiu akan muncul. Zhou Huaiqiu sama sepertiku. Kami berdua telah bertahan di puncak alam akumulasi Qi selama bertahun-tahun. Bedanya, pencapaiannya dalam Dao of the Sword luar biasa. Di antara rekan-rekannya, dia adalah sosok tingkat puncak, nomor 2 setelah Grandmaster, desah Cheng Wuyong. Tapi tentu saja, tidak mungkin dia cocok untuk Master Su. Tapi statusnya masih merepotkan. Dia adalah sesepuh dari Blue River Sword Manor. Jika konflik muncul, pasti akan memprovokasi permusuhan seluruh Blue River Sword Manor. Saya khawatir akan sulit untuk memuluskan semuanya saat itu. Su Yi awalnya hanya berencana untuk berurusan dengan ketujuh tamu itu. Kekuatan keluarga Yuan sudah cukup untuk menekan gelombang apapun yang mungkin ditimbulkan oleh insiden ini. Tapi dengan bergabungnya Zhou Huaiqiu, itu tidak mungkin lagi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yuan Luoxi tidak bisa menahan alisnya. Tapi Yuan Luoyu sama sekali tidak khawatir. Apa yang Anda takutkan? Tuan Muda Su bahkan bisa membunuh Grandmaster. Dengan keterampilan seperti itu, bahkan jika dia menjungkir-balikkan langit di ibu kota prefektur, dia selalu bisa meninggalkan kota. Tidak sesederhana itu, kata Cheng Wuyong serius. Jangan lupa, sekarang, bahkan Qin Wenyuan, seseorang yang begitu kejam sehingga dia bisa memakan manusia hidup-hidup bahkan tanpa berhenti untuk memuntahkan tulangnya, berencana untuk membalaskan dendam putranya. First Immortal of the Sword Chapter 117. Perkebunan Gubernur Prefektur, Studi Gubernur. Yang mulia, kami telah menemukan beberapa informasi tentang pemuda itu. Silakan lihat. Pelayan tua berpakaian hitam memberinya setumpuk gulungan yang tersegel. Qin Wenyuan hanya perlu membaca sekilas untuk merasakan ada yang aneh dengan isinya. Su Yi, murid buangan dari Blue River Sword Manor. Setahun yang lalu, dia kehilangan seluruh kultivasinya dan menikah dengan keluarga Wen kota Guangling. Status seperti itu agak terlalu menyedihkan, bukan? Bagaimana mungkin pemuda seperti itu berani mengabaikan pemerintah prefektur? Qin Wenyuan mengerutkan alisnya, lalu melanjutkan membaca. Informasi pada gulungan itu cukup rinci. Pada hari ke-8 bulan lunar kedua, Su Yi dan Huang Qianjun turun dari kapal menara dan tiba di ibu kota prefektur Cloudriver. Hari itu, mereka pergi ke Willow Alley untuk bertemu dengan saudara kandung Feng Xiaofeng dan Feng Xiaoran. Malam itu, Su Yi berjuang menuju sarang geng Harimau Hitam, membunuh 29 anggota geng untuk menyelamatkan adik perempuan Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran. Anotasi tersebut mencakup deskripsi tentang Feng bersaudara dan asal-usulnya, serta beberapa detail tentang geng Harimau Hitam. Ketika dia membaca ini, mata Qin Wenyuan menyipit. Limbah, Su Yi pasti telah memulihkan kultivasinya yang hilang dengan baik sebelum kembali ke ibu kota prefektur. Malam itu, mereka semua naik kereta kuda.
Kemana mereka pergi? Tanya Qin Wenyuan. Kami tidak bisa menentukan itu, jelas pelayan dengan suara rendah. Ibu kota prefektur Clue Driver sangat besar, dan tidak ada yang perlu diperhatikan tentang pergerakan mereka. Mata-mata kami mensurvei semua Willow Alley, tetapi mereka tidak dapat mengungkap detail khusus itu. Qin Wenyuan mengangguk. Lanjutkan penyelidikan. Jangan mengabaikan detail apapun. Dia melanjutkan membaca. Pada hari ke-9 bulan lunar kedua, Sui dan kawan-kawan pindah ke tempat tinggal baru di Alley Bottle God. Pada malam ke-11 bulan lunar kedua, Sui dan Huang Qianjun pergi ke bengkel, di mana mereka berkonflik dengan Tuan Muda Qin Feng. Ketika dia selesai membaca, Qin Wenyuan mengerutkan alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Apakah itu semuanya? Pelayan tua berbaju hitam berkata dengan tergesa-gesa, orang-orang kami akan melanjutkan pencarian, tetapi seperti yang Anda ketahui, Sui dan Huang Qianjun baru saja tiba di ibu kota prefektur, dan mereka memiliki sedikit koneksi. Menyelidiki apa yang telah mereka lakukan selama beberapa hari terakhir sangatlah sulit. Dia berhenti, lalu berkata, tapi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Katakan padaku, kata Qin Wenyuan. Malam ke-11, Lu Kuan, pemimpin geng Harimau Hitam, terbunuh. Kelompoknya yang terdiri dari lebih dari 100 bawahan semuanya mati secara brutal juga. Orang yang memberi perintah adalah Wu Tianhao, kepala dunia bawah distrik barat daya, tapi menurut penyelidikan kami, dia tidak punya dendam dengan Lu Kuan. Sebaliknya, Lu Kuan pergi mengunjungi Wu Tianhao sehari sebelum kematiannya. Wu Tianhao, Qin Wenyuan tenggelam dalam pikirannya. Dia secara alami pernah mendengar nama bos dunia bawah ini sebelumnya. Apakah Anda curiga bahwa perilaku tidak biasa Wu Tianhao ada hubungannya dengan Sui? Apakah Anda berencana untuk menyelidiki? Tepat sekali, kata pelayan tua itu. Baiklah, langsung saja. Jika Wu Tianhao tidak berperilaku baik, Anda bisa menghapus dia dan asosiasi bawah tanahnya langsung dari peta. Anggap itu perbuatan baik atas nama warga ibu kota prefektur, kata Qin Wenyuan dengan dingin. Apa hal lainnya? Pelayan berbaju hitam berkata, baru saja, kami menerima kabar bahwa Sui dan Huang Qianjun pergi ke rumah kemakmuran bersama. Agen kami sedang menyelidiki untuk informasi lebih lanjut. Rumah kemakmuran. Alis Qin Wenyuan terangkat. Orang biasa bahkan tidak bisa menginjakan kaki di tempat seperti itu. Untuk apa mereka pergi ke sana? Dapatkan ke bawah itu. Pelayan itu buru-buru mengangguk setuju. Ini terlalu sedikit informasi, dan semuanya dangkal. Tidak mungkin anak ini sesederhana kelihatannya. Qin Wenyuan menggosok titik di antara alisnya, dan matanya berkilat dengan cahaya dingin. Lanjutkan penyelidikan. Jika perlu, Anda bisa memulainya dari orang-orang di sekitarnya. Kita seharusnya bisa menemukan banyak petunjuk berharga dengan cara itu. Pelayan itu berpikir sejenak. Yang mulia, Anda mengatakan bahwa kita harus mulai menyelidiki dari Feng bersaudara. Itu benar, kata Qin Wenyuan dengan anggukan acuh tak acuh. Tapi kita tidak bisa menyuruh orang-orang kita melakukannya secara langsung. Temukan grup yang tidak memiliki koneksi dengan kami dan minta mereka melakukannya untuk menghindari memberitahu target kami. Akan lebih baik jika Feng bersaudara bekerja sama dengan rela untuk mencegah Sui curiga. Pelayan tua berbaju hitam itu mengangguk. Yang mulia, yakinlah. Qin Wenyuan melambai. Lanjutkan. Jangan lupa selidiki apa yang terjadi malam ini di House of Prosperity. Pelayan itu mengakui perintahnya dan pergi. Bocah itu pasti menyembunyikan sesuatu. Qin Wenyuan bersandar ke kursinya dan tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana dia memulihkan kultivasinya? Untuk apa dia datang ke ibu kota prefektur Clue Driver? Hanya 2 hari setelah dia membunuh semua anggota geng Harimau Hitam itu, Wu Tianhao menghapus sisanya. Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tampak biasa dan sepele, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahu Qin Wenyuan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Dan seorang menantu laki-laki yang tinggal tanpa kultivasi entah bagaimana menjadi cukup kuat untuk membunuh 6 penjaga akumulasi Ki Elit dengan 1 ayunan pedangnya. Siapa yang berani percaya hal seperti itu? Pasti ada penjelasan untuk semua ini. Mata Qin Wenyuan berkilat. Tapi tidak masalah berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. Tidak ada musuh yang saya, Qin Wenyuan, atur pandangan saya yang pernah lolos. Ini tidak akan berakhir baik untukmu. Rumah kemakmuran. Malam itu gelap, dan lampu-lampu baru dinyalakan. Dalam perjalanan mereka ke lantai 9, Nanying, Nihao dan yang lainnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi penasaran, dan bahkan gerakan mereka lebih terkendali dari biasanya. Di dalam hati orang-orang muda ini, mereka yang mampu makan di lantai 9, tanpa kecuali, adalah sosok yang memiliki pengaruh dan otoritas yang sangat besar, orang-orang yang berdiri di puncak ibu kota prefektur. Ekspresi Zhou Huaiqiu adalah yang paling tenang, tetapi bahkan dia memikirkan siapa yang mengundang kelompok ini ke sini. Ketika mereka mencapai istana gunung dan sungai, kelompok itu secara naluriah mengendalikan emosi mereka. Semuanya, tolong tunggu sebentar sementara saya melapor ke tuan rumah perjamuan malam ini, kata Nyonya Cuyun. Dia mendorong pintu terbuka cukup lebar untuk dia masuk, lalu menutupnya segera di belakangnya.
Zhou Huaiqiu dan rekan-rekannya merasa kasihan, kehati-hatiannya berarti mereka tidak bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu siapa yang sedang menunggu di dalam. Betapa borosnya, dia bahkan membuat Nyonya Cuyun melapor kepadanya secara pribadi. Di rumah pedang Blue River kami, saya khawatir hanya pemimpin sekte yang dapat menikmati perlakuan mewah seperti itu, gumam Nanying. Meskipun dia mengatakan ini, dia semakin bersemangat. Dia sudah memutuskan cara terbaik untuk menampilkan sisi baiknya di jamuan makan. Akan ideal jika dia bisa memenangkan hati tuan rumah. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika Marsial Paman Zhou datang ke sini, dia pasti akan menerima perlakuan yang sebanding, kata Ni Hao. Zhou Huaiqiu hanya melambai mencela diri sendiri. Biasanya, saya tidak akan datang ke rumah kemakmuran. Tapi tentu saja, jika saya perlu menjamu tamu VIP, wajah lama saya ini hanya cukup untuk mendapatkan kamar di lantai 9. Semakin banyak dia berbicara, semakin besar gelombang yang mengalir di hati kelompok itu. Mereka bersemangat, tetapi juga gelisah. Tak lama, pintu terbuka, dan Nyonya Cuyun berjalan keluar sambil tersenyum. Semuanya, silakan masuk. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dengan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan pergi. Ini sedikit di luar kebiasaan, tetapi pikiran semua orang ada di tempat lain. Mereka semua bersemangat untuk berpartisipasi dalam perjamuan dan melihat siapa tuan rumah mereka yang misterius dan termasyur itu. Zhou Huaiqiu berjalan di depan rombongan. Dia mengambil waktu sejenak untuk menyesuaikan pakaiannya, lalu mendorong membuka pintu. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan hendak mengepalkan tinjunya untuk menyapa ketika dia membeku, dan matanya membelalak. Karena punggungnya membelakangi anggota kelompok lainnya, tidak ada dari mereka yang merasakan sesuatu yang aneh atau tidak pantas tentang hal ini. Mereka semua mengalir masuk, merasakan campuran kegugupan, kegembiraan, dan kehati-hatian. Tetapi ketika mereka melihat bagian dalam istana gunung dan sungai, semuanya membeku, lidah keluh. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada keheningan yang tiba-tiba. Dan sekarang, istana gunung dan sungai begitu sunyi, Anda bisa mendengar pin drop. Tidak, itu tidak benar. Mereka bisa mendengar seseorang menggerakkan sumpitnya dan mengunyah. Suyi, kenapa kamu? Ni Hao adalah orang pertama yang berteriak. Matanya membelalak tak percaya. Kata-katanya sepertinya membangunkan yang lain dari lamunan mereka. Semua ekspresi mereka berubah tak sedap dipandang. Semangat dan antisipasi mereka tampaknya menumbuhkan sayap dan terbang menjauh, dan mereka merasa malu, seolah-olah mereka telah tertipu. Ruang makan mewah itu luas dan cukup terang. Suyi duduk di kepala meja besar, mengenakan jubah biru, menyeruput anggur dan mencicipi berbagai makanan lezat. Dia tampak santai dan santai. Huang Qianjun duduk di sampingnya. Hanya mereka berdua yang duduk di ruang makan pribadi yang luas dan mewah ini. Itu tidak terasa nyata. Kenapa bukan aku? Suyi meletakkan sumpit batu giok putihnya, lalu menatap kelompok itu. Aku tidak menyangka kamu juga akan datang, Marsial Paman Zhou. Tapi kemudian, tempat ini cukup luas. Ada lebih dari cukup ruang untuk menampung beberapa tamu tambahan. Dia bangkit, lalu memberi isyarat ke Zhou Huaiqiu. Silahkan duduk. Tidak peduli apa, selama berada di Blue River Sword Manor, Zhou Huaiqiu telah menjaganya. Suyi tidak bisa mengabaikan itu. Seolah-olah Zhou Huaiqiu terbangun dari keadaan linglung. Dia menurunkan tangan yang dia angkat untuk menyambut tuan rumah termasyur, mereka, lalu tersenyum datar. Aku tidak menyangka bahwa tuan rumah perjamuan lantai 9 di House of Prosperity ini ternyata adalah kamu. Tatapannya menyapu Ni Hao dan murid-murid yang tercengang lainnya. Duduklah, semuanya. Saat dia berbicara, dia adalah orang pertama yang duduk. Ketika mereka melihat ini, yang lain untuk sementara menahan keheranan dan kebingungan mereka dan bergabung dengannya di meja. Ketika mereka melihat-lihat rangkaian makanan lezat yang menggoda, lalu di tempat Suyi di ujung meja, gelombang mengalir di hati mereka. Perasaan ini terlalu sulit untuk diterima. Pada awalnya, mereka menganggap beberapa tokoh otoritas yang sangat berpengaruh dan sudah lama ada telah mengundang mereka. Karena itu, setiap dari mereka sangat bersemangat, dan bahkan sedikit pendiam dan gugup. Siapa sangka, itu adalah Suyi, murid yang dibuang sekte itu. Dari mereka, Nanying mengalami kejutan terbesar. Wajah cantiknya berganti-ganti di antara ekspresi yang berbeda, dan matanya yang cantik menatap tajam ke arah Suyi, seolah dia ingin melihat menembusnya. Ini karena dia pernah menjadi kekasih Suyi. Mereka telah bersama siang dan malam, dan mereka pernah membisikkan hal-hal manis satu sama lain di ladang berbunga yang diterangi cahaya bulan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa limbah yang dia tendang ke tepi jalan tidak baru saja pulih dan menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga, dia sekarang duduk dengan bangga di lantai 9 House of Prosperity. Tapi sebenarnya, bukan hanya Nanying, yang lain benar-benar bingung juga. Bahkan Zhou Huaiqiu merasa aneh dan meresahkan.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana Suyi mengatur perjamuan ini, dia dengan tajam menangkap fakta bahwa ketujuh undangan adalah murid Blue River Sword Manor, dan lebih jauh lagi, bahwa mereka semua pernah berhubungan buruk dengan Suyi. Ini pertanda buruk. First Immortal of the Sword Chapter 118. Seseorang segera memecahkan suasana tegang dan tercekik. Suyi, untuk apa kamu mengundang kami ke perjamuan ini? Apakah itu hanya untuk memamerkan barang-barang Anda? Ekspresi Qian Yunjiu menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu mencoba untuk memamerkan seberapa baik yang kamu lakukan sebagai cara untuk mempermalukan kami? Huo Long, Zheng Xiaolin, Zhang Fengtu, Liu Ying, Yang Qi, dan Chu Lianheng semua menatap Suyi, ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Dulu di Blue River Sword Manor, mereka semua berkonflik dengan Suyi, dan mereka semua menindasnya berkali-kali. Namun sekarang, mereka melihat orang yang pernah mereka injak lagi, tapi kali ini di perjamuan di lantai 9 House of Prosperity. Dia berusaha keras untuk mengundang mereka secara khusus, siapapun dengan setengah otak akan tahu bahwa itu bukan agar mereka dapat menikmati pesta yang menyenangkan bersama. Aku sudah lama merasakan ada yang aneh dengan undangan ini. Sepertinya aku benar. Huo Long mendengus dingin. Saya tidak mengerti. Anda sia-sia tanpa kultivasi, dan Anda sudah lama di booth dari sekte. Mengapa Anda bisa duduk di sini sekarang? Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Zhou Huaiqiu mengerutkan kening, dan dia batuk kering. Kalian semua pernah menjadi teman sekte. Jaga sopan santunmu. Nan Ying tersenyum. Semuanya, kamu mungkin belum mengetahuinya, tapi senior apprentice Brotersu tidak lagi sebanding dengan masa lalunya. Dia sudah mengendalikan emosinya. Matanya yang indah melesat ke sekeliling, dan kata-katanya mengandung sedikit tawa ceria. Oh, bisakah Anda menjelaskannya? Tanya satu-satunya wanita lain di ruangan itu, Liu Ying. Tapi Nan Ying malah melirik Suyi dan berkata dengan lembut, magang senior, kakak Su, kamu tidak keberatan, kan? Suyi dengan puas menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia berkata dengan datar, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ungkapkan semuanya sekarang. Setelah malam ini, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan kesempatan yang sempurna lagi. Hehe, kata yang bagus. Jika saya tahu Anda adalah tuan rumah perjamuan malam ini, saya pasti tidak akan datang, tawa Huo Long. Yang lain merasakan hal yang sama. Mereka mengira Suyi ada di sini untuk menunjukkan kesuksesannya di wajah mereka, itu menjijikkan. Suyi hanya melirik Huo Long, lalu memalingkan muka dan menuangkan secangkir anggur lagi. Semuanya, Marsial Paman Zhou benar sebelumnya. Kita harus menjaga sopan santun kita, kata Nan Ying dengan suaranya yang jernih. Sekitar setengah bulan yang lalu, senior apprentice Brotersu menempati posisi pertama di Dragon's Gate Banquet, sebuah kontes antara kota Guangling dan Cloudfall. Dengan melakukan itu, namanya mengguncang kedua sisi Great Azure. Qian Yunjiu dan 6 undangan asli lainnya semuanya tampak tertegun. Maksudmu limbah memulihkan kultivasinya? Bagaimana mungkin? Beberapa dari mereka merasa sulit untuk menyembunyikan keterkejutan batin mereka. Setiap kali mereka membuka mulut, mereka menyebut Suyi sia-sia. Jelas bagaimana mereka melihatnya di hati mereka. Tapi sebenarnya, jika bukan karena melihatnya di sini hari ini, mereka mungkin sudah lama melupakannya. Seorang menantu yang sia-sia dan masih hidup bahkan tidak lagi tinggal di dunia yang sama dengan mereka. Namun sekarang, Nan Ying memberitahu mereka bahwa dia sudah sembuh. Wajar jika mereka terperangah. Maksudmu Suyi sudah memulihkan kultivasinya? Qian Yunjiu tampak heran. Dia tidak baru saja pulih, dia juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata Nan Ying membawa seutas kekaguman dan pemujaan. Senior apprentice Brother Wen Zhuoyuan cukup tangguh, kan? Nah, Mo Tianling mengalahkannya dalam satu serangan. Tapi sekuat dia, Mo Tianling akhirnya menjadi batu loncatan senior apprentice Brotersu pada akhirnya. Itu, ekspresi Qian Yunjiu dan yang lainnya berubah. Wen Zhuoyuan adalah elit dalam sekte dalam Blue River Sword Manor, namun dia kalah dari Mo Tianling. Dan Mo Tianling kalah dari Suyi. Berpikir seperti itu, jelas bagi mereka semua betapa kuatnya Suyi sekarang setelah dia mendapatkan kembali kultivasinya. Bagaimana ini mungkin? Liu Ying tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin dia bisa menerimanya. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Siapa yang rela mengakui seseorang yang pernah mereka hina dan injak-injak di mana-mana kini telah tumbuh kuat dan menjadi terkenal? Kenapa tidak mungkin? Saya melihatnya dengan diri saya sendiri. Jangan bilang mataku mempermainkanku. Zhou Huaiqiu dengan dingin memarahi Qian Yunjiu dan teman-temannya, apakah sulit untuk mengakui bahwa Suyi telah tumbuh kuat? Cepat bersulang untuknya, nikmati makanan dan minumanmu, lalu kesampingkan dendam masa lalu. Mari kita tidak membahasnya lebih jauh. Dia sudah lama merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Ketika dia melihat betapa memusuhi dan menentang Qian Yunjiu dan teman-temannya terhadap Suyi, dia tidak bisa menahan kepanikan. Ingat, Suyi sedang duduk di ujung meja, dan bahkan Nyonya Chuyun memperlakukannya sebagai tamu terhormat.
Dia sama sekali tidak sebanding dengan masa lalunya. Su Yi melirik Zhou Huaiqiu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami melihat melalui kekhawatiran Zhou Huaiqiu. Sayangnya, meskipun Zhou Huaiqiu ada di tempat itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh tetua itu untuk mengubah apa yang akan terjadi malam ini. Seperti yang dia pikirkan, Su Yi menuang secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri. Marsial Paman Zhou, kamu ingin kami bersulang untuknya. Qian Yunjiu dan teman-temannya langsung gempar, dan mereka tidak bisa lagi duduk. Ekspresi mereka berkerut karena marah. Hati Zhou Huaiqiu tenggelam. Jika para ahli yang sudah lama berpengalaman ini, mereka mungkin sudah mendapatkan beberapa petunjuk tentang perjamuan ini. Namun Qian Yunjiu dan yang lainnya masih muda, dan semuanya berasal dari latar belakang istimewa. Mereka telah dimanja sejak usia muda, tidak mungkin mereka bisa menelan amarah mereka begitu saja. Su Yi, ini adalah tujuanmu selama ini, bukan? Yang Qi berdiri dengan marah. Kamu ingin memamerkan gengsimu, lalu meminjam kekuatan marsial Paman Zhou untuk memaksa kami menurunkan tangan. Anda benar-benar membiarkan imajinasi Anda menjadi liar. Dia selalu menjadi pria yang tidak banyak bicara, tetapi sekarang, dia tidak tahan lagi. Itu benar. Jadi bagaimana jika kultivasi Anda telah pulih? Kami belum tenggelam begitu rendah untuk bertekuk lutut untukmu hanya karena suatu jamuan makan. Chu Lianheng, Zhang Fengtu dan yang lainnya masing-masing menyatakan kebanggaan dan penghinaan mereka secara bergantian. Su Yi masih tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menuangkan anggur. Ketenangannya yang acuh tak acuh membuat hati Zhou Huaiqiu merinding, dan perasaan firasatnya meningkat. Bam! Zhou Huaiqiu membanting tinjunya ke meja dan berkata dengan tegas, kamu Pak Badut. Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Beraninya kau begitu kurang ajar di sini. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda semua, dapatkah para senior klan Anda mengadakan perjamuan di sini? Matanya bersinar dengan cahaya dingin, mengejutkan Qian Yunjiu dan teman-temannya dalam keheningan. Ketika mereka bertanya pada diri sendiri, mereka harus mengakui bahwa meskipun latar belakang mereka luar biasa, masih agak sulit bagi senior mereka untuk mengadakan jamuan makan di lantai 9 House of Prosperity. Semuanya, Marsial Paman Zhou mengatakan bahwa kemampuan senior apprentice Brother Su untuk mengatur perjamuan di sini adalah bukti bahwa statusnya tidak seperti dulu lagi, kata Nanying. Matanya seperti kolam jernih, dan suaranya lembut. Jika kamu terus memperlakukannya seperti yang kamu lakukan di masa lalu, aku khawatir kamu akan mengundang bencana ke atas dirimu sendiri. Qian Yunjiu dan yang lainnya tampak tidak yakin, tetapi mereka jelas lebih berpikiran jernih daripada sebelumnya. Junior Apprentice Sister Nanying, Anda terus berbicara atas nama Junior Apprentice Brother Su. Jangan katakan itu karena sentimen yang tersisa. Apakah Anda mengingat masa lalu Anda bersama? Ni Hao membuatnya terdengar seperti ejekan lembut, tetapi di dalam hatinya, dia merasa tidak senang. Sejak pertama kali mereka memasuki istana gunung dan sungai, mata Nanying terpaku pada Su Yi, seolah-olah dia terlalu sibuk untuk memikirkan hal lain. Dan setiap kali dia berbicara, itu untuk membicarakan pencapaian Su Yi. Tentu saja Ni Hao cemburu. Ekspresi Nanying berubah, dan dia buru-buru menjelaskan, Senior Apprentice Brother Ni, saya hanya menjelaskan fakta atas nama marsial Paman Zhou. Saya tidak ingin hubungan mereka dengan Senior Apprentice Brother Su menjadi terlalu tegang. Lagi pula, akan buruk jika ini menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi bagaimana jika itu mengarah pada ketidaknyamanan? Huo Long mau tak mau berkata, siapa di Blue River Sword Manor yang tidak tahu hubungan kita dengan Su Yi buruk? Saya akui bahwa dia menjadi terkenal. Dia bahkan memenuhi syarat untuk bersantap di lantai 9 House of Prosperity. Tapi bagaimanapun juga kita tidak mungkin menundukkan kepala dan meminta maaf kepadanya dari semua orang. Apakah peringatan saya tidak cukup jelas? Zhou Huaiqiu mengerutkan kening, hanya untuk menyaksikan Qian Yunjiu, Liu Ying, Yang Qi dan yang lainnya masing-masing menyuarakan persetujuan mereka, masing-masing dengan aura kebenaran. Sementara itu, Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia menuangkan segelas anggur lagi. Sekarang ada 6 cangkir anggur yang diletakkan di depannya. Dari awal hingga akhir, Huang Qianjun berperan sebagai penonton yang diam. Namun, saat dia melirik ke arah Qian Yunjiu dan yang lainnya, tatapannya mengasihani. Dia memahami tipe tuan muda manja lebih baik dari siapapun. Jika Anda ingin membuat mereka menundukkan kepala, hanya satu metode yang efektif, pemukulan. Dan jika Anda benar-benar ingin meyakinkan mereka tentang kehilangan mereka, Anda juga harus memukuli orang yang lebih tua. Kalau tidak, mereka akan selalu bersedia mempertaruhkan kekuatan klan mereka. Mereka akan berpikir, jika saya meminta bantuan keluarga, mereka akan memenangkan kembali harga diri saya untuk saya. Semakin luar biasa status tuan muda, semakin benar ini. Dengan kata lain, ini hanyalah sifat dunia. Seperti ini di mana-mana. Sayangnya, kali ini, mereka menemukan pengecualian, seseorang yang tidak bermain sesuai aturan biasa. Perjamuan seperti ini terlalu menjijikkan untuk ditanggung. Marsial Paman Zhou, aku akan pergi.
Qian Yunjiu bangkit. Dia tidak bisa diganggu untuk melirik Su Yi lebih dari sekali lagi. Itu benar, sedang pergi. Huo Long dan yang lainnya juga bangkit. Semua ekspresi mereka penuh dengan penghinaan. Tapi saat itulah Su Yi menuangkan segelas anggur ketujuh dan berkata dengan datar, semuanya, jangan terburu-buru. Jika kita sudah selesai berbicara, maka aku akan secara pribadi mengirimmu ke jalanmu. Maksudnya apa? Qian Yunjiu berbalik. Dia tampaknya menganggapnya agak lucu. Su Yi, jangan bilang kau berencana menahan kami di sini. Huo Long dan yang lainnya juga berhenti. Mereka semua berbalik menatap Su Yi dengan dingin. Suasana langsung tegang. Ekspresi Zhou Huaiqiu berubah. Su Yi, jangan lakukan hal yang sembrono. Beri aku muka dan biarkan mereka pergi. Su Yi bangkit, lalu berkata dengan datar, Marsial Paman Zhou, kamu tahu bagaimana mereka menindasku selama aku berada di Blue River Sword Manor, tetapi sebesar sekte itu, tidak ada satupun anggota kepemimpinannya yang membelaku. Sekarang aku ingin menyelesaikan keluhanku sendiri, kamu mencoba menghentikanku. Tidakkah menurutmu itu agak tidak pantas? Pikiran Zhou Huaiqiu menjadi kosong, dan hatinya bergetar. Seperti yang diharapkan, anak ini menggunakan perjamuan untuk membalas dendam. Magang senior saudara Su, ini rumah kemakmuran. Anda tidak bisa bertingkah di sini. Nanying hanya bisa berkata. Qian Yunjiu, Huo Long dan yang lainnya juga tidak bisa menahan tawa dingin. Hal-hal tidak pernah berakhir dengan baik bagi mereka yang menyebabkan masalah di House of Prosperity. Huo Long melangkah lebih jauh. Su Yi, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi beberapa hari yang lalu, Nian Yunxiao dan Yan Chengrong meninggal justru karena mereka menyebabkan masalah di sini. Gubernur Prefektur Harmoni membunuh mereka berdua. Ketika keluarga mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka sangat terintimidasi, mereka bahkan tidak berani protes. Jangan bilang kamu berencana untuk mencoba sesuatu juga. Nian Yunxiao dan Yan Chengrong sudah mati. Nan Ying tertegun. Sepengetahuannya, mereka berdua juga pernah menjadi musuh Su Yi. Itu benar, mereka mati di sini, di Istana Gunung dan Sungai. Suara Huo Long keras dan jelas. Baik Zhou Huaiqiu dan Ni Hao tertegun. Jika kamu berani menyerang bahkan sekarang, aku akan mengakui bahwa kamu adalah pria sejati. Dia menunjuk ke arah Su Yi, tatapannya menghina. Implikasinya adalah jika dia tidak menyerang, dia adalah seorang wanita. Qian Yunjiu dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa mengejek. Nada mereka jelas provokatif. Melihat ini, otot-otot wajah Huang Qianjun berkedut. Dia hampir tidak bisa menahan tawa. Mereka menggunakan orang-orang yang dibunuh saudara Su hari itu, sebagai umpan untuk memprovokasi dia. Mereka benar-benar berpikir dia tidak akan berani menyerang. Ini hanya, wow, ketika dia melihat bahwa semuanya telah mencapai titik ini, alis Zhou Huaiqiu berkerut, dan dia menghela nafas ke dalam. Dia berencana untuk campur tangan dan berdamai, ketika dentang, gelombang dengungan pedang bergema di seluruh istana gunung dan sungai. First Immortal of the Sword Chapter 119. Sebuah pedang muncul di tangan Su Yi, entah dari mana. Bilahnya memancarkan cahaya biru langit yang redup dengan riak cahaya spiritual. Pedang spiritual, murid kerumunan menyempit. Bahkan mata Nan Ying dan Ni Hao berkilat dengan sedikit keserakahan. Bukankah orang ini melakukan terlalu baik untuk dirinya sendiri? Huo Long dan para undangan lainnya tertegun. Jangan bilang Su Yi berencana untuk berhati-hati dan menyerang. Ekspresi Zhou Huaiqiu berubah secara dramatis, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat kilatan cahaya pedang. Sebuah kepala terbang di udara, meninggalkan jejak darah yang memercik di belakangnya. Warna merah sangat mencolok di bawah cahaya lentera ruang makan pribadi. Kepala itu milik Huo Long. Senyumnya masih dingin dan menghina saat kepalanya jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, tubuh tanpa kepala itu jatuh ke lantai. Murid semua orang mengerut. Mereka melompat ketakutan dan memucat ketakutan. Bahkan Zhou Huaiqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia tidak akan pernah menduga bahwa ketika Su Yi menyerang, itu akan terjadi tanpa kata-kata yang sia-sia. Dia tidak bertele-tele sama sekali, dia langsung dan efisien. Sedemikian rupa sehingga meskipun Zhou Huaiqiu ingin menghentikannya, dia terlambat satu langkah. Ni Hao dan Nan Ying juga terkejut, dan mata mereka membelalak. Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Ini adalah lantai 9 House of Prosperity. Di mana dia mendapatkan kepercayaan diri. Dia benar-benar membunuh seseorang di sini dari semua tempat. Su Yi lah yang pertama kali berbicara untuk memecah kesunyian yang mematikan. Dia berkata dengan datar, itu adalah tahun ke-396 dinasti Zhou Agung, pagi musim dingin. Saya memetik buah cinabar berusia 30 tahun di tebing puncak Xiaoxuan. Saat aku hendak naik kembali, Huo Long memerasku dari atas tebing. Dia bilang aku harus memberinya buah, kalau tidak dia akan memutuskan tali yang menahanku. Su Yi berhenti dan mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok. Seperti yang kalian semua tahu, puncak Xiaoxuan tingginya lebih dari 1000 kaki. Tanpa tali, saya akan jatuh jauh ke abisal, jurang di bawah. Saat itu, saya memilih bertahan.
Saya melemparkan buah itu ke Huolong. Tapi pada akhirnya, sebelum aku bisa memanjat kembali, Huolong tetap memotong talinya. Zhou Huaiqiu berseru, sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Tetapi ketika dia melihat ke arah Qian Yunjiu dan yang lainnya, dia melihat bahwa mereka semua terlihat tidak nyaman. Jelas, mereka semua sangat menyadari kejadian ini. Nanying dan Ni Hao juga tidak terkejut, mereka juga pernah mendengar tentang ini. Suyi melanjutkan, untungnya, saat aku jatuh, pohon pinus yang tumbuh dari sisi tebing menghentikan kejatuhanku. Meskipun saya terluka, saya berhasil keluar hidup-hidup. Begitu dia menghabiskan ekornya, dia mengambil salah satu dari 7 cangkir anggur dan menghabiskannya. Penatua Zhou, beritahu saya, apakah Huolong pantas mati? Dari awal hingga akhir, ekspresinya datar seperti biasa, seolah sedang membicarakan orang lain. Tapi ketidakpedulian yang sangat dingin inilah yang membuat hati Zhou Huaiqiu merinding. Suyi, semua itu di masa lalu, dan selain itu, kamu tidak mati, kan? Namun sekarang, kamu pergi dan membunuh Huolong. Apakah Anda tidak takut orang lain membalas dendam pada Anda selanjutnya? Qian Yunjiu meraung, ini rumah kemakmuran. Suyi meliriknya, bahkan jika kamu berteriak lebih keras, tidak ada yang akan menerobos masuk untuk menyelamatkanmu. Ekspresi Qian Yunjiu berubah secara dramatis, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Dentang, dengung pedang terdengar, kepala Qian Yunjiu terguling dari bahunya, memercikkan darah ke seluruh lantai. Beberapa yang lain menjerit ketakutan, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan Ni Hao dan Nan Ying menjadi kaku, dan hati mereka bergetar. Tapi Suyi hanya berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, Qian Yunjiu berulang kali mencuri obat dari sekte. Setelah masalah ini terungkap, dia menjebak saya untuk itu. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba menjelaskan diri saya sendiri, tidak ada yang mendengarkan saya. Saat dia mengatakan ini, dia menghela nafas. Bagian yang konyol adalah, beberapa orang bahkan berbicara sebagai saksi atas namanya. Mereka bilang akulah yang mencuri obat itu. Seberapa jeli para petinggi sekte itu. Mereka secara alami sangat menyadari bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, tetapi mereka diam-diam setuju untuk menerima kata-kata mereka sebagai kebenaran. Tidak ada yang mencoba mendapatkan keadilan atas nama saya. Baru setelah semuanya berakhir, saya mengetahui bahwa, di mata mereka, saya hanyalah sosok kelas rendah tanpa latar belakang keluarga. Itulah sebabnya, meskipun mengetahui kebenaran sepenuhnya, mereka lebih suka memaksa saya untuk mengambil kejatuhan daripada membiarkan apapun merusak reputasi Qian Yunjiu. Ekspresi semua orang berubah tak menentu sekali lagi. Bahkan Huang Qianjun tidak bisa tetap tenang. Dia menggertakkan giginya, dan amarahnya mengamuk di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Suyi telah mengalami perlakuan seperti itu selama berada di Blue River Sword Manor. Penatua Zhou, Anda mungkin juga mendengar tentang kejadian ini, tetapi Anda juga memilih untuk tetap menjadi pengamat. Suyi melirik Zhou Huaiqiu. Zhou Huaiqiu menghela nafas, dan dia tampak malu. Saya hanya menganggapnya sebagai kejadian pencurian biasa. Saya tidak pernah memperhatikannya. Siapa sangka, aku tidak pernah menyalahkanmu untuk itu. Anda adalah tokoh utama di sekte itu. Bagaimana Anda bisa menyibukkan diri dengan insiden sepele seperti itu? Suyi dengan santai menghabiskan secangkir anggur lagi. Dia meletakkan cangkirnya, lalu mengarahkan pandangannya pada Liu Ying. Dia langsung pucat karena ketakutan, dan dia berteriak, jangan mendekat. Darah sudah lama terkuras dari wajah Yang Qi, Chu Lianheng, Zheng Xiaolin, dan Zhang Fengtu juga. Tidak ada lagi tanda-tanda arogansi atau gertakan mereka sebelumnya. Sebelumnya, mereka yakin bahwa dengan sesepuh sekte seperti Zhou Huaiqiu di sini, mereka tidak perlu khawatir, terutama karena ini adalah rumah kemakmuran. Itulah mengapa mereka begitu tak kenal takut pada awalnya, mereka tidak percaya Suyi berani mencoba membunuh dalam keadaan seperti itu. Tapi kematian Huolong dan Qian Yunjiu membuat mereka sangat ketakutan. Mereka akhirnya menyadari seberapa besar bahaya yang mereka hadapi. Secara naluriah, mereka semua berkerumun di belakang Zhou Huaiqiu. Marsial Paman Zhou, Suyi membunuh Huolong dan Qian Yunjiu tepat di depanmu. Dia hiruk-pikuk dan bejat. Apakah kamu tidak akan terlibat? Seseorang berteriak dengan marah. Yang lain menyuarakan persetujuan mereka dan mengertakkan gigi, satu persatu. Mereka semua panik dan ketakutan. Suyi, membuat insiden ini menjadi lebih besar juga tidak akan ada gunanya bagimu. Bagaimana kalau kita biarkan ini berakhir di sini? Kita bisa pergi ke Blue River Sword Manor bersama dan menyelesaikan dendam yang tersisa, satu demi satu. Zhou Huaiqiu menarik napas dalam-dalam. Sebagai sesepuh sekte keempat, dia tentu saja tidak tahan melihat seseorang membunuh murid sektenya. Dengan membunuh dua dari mereka, Suyi telah melakukan hal yang tabu, dan Zhou Huaiqiu sudah sangat marah. Tapi tanggapan Suyi yang datar dan acuh tak acuh menentang harapannya. Setelah aku selesai dengan perjamuan malam ini, aku tentu akan mengunjungi Blue River Sword Manor. Dia berjalan, pedang di tangan. Tapi untuk saat ini,
Marsial Paman Zhou, sebaiknya kamu minggir. Jika Anda menolak, jangan salahkan saya karena melupakan ikatan kita sebelumnya. Dia menyebutnya ikatan, tapi sebenarnya hanya Zhou Huaiqiu yang memperhatikannya setelah dia menjadi kepala pedang sekte luar. Itu sesederhana seorang penatua yang mengagumi dan menjaga murid yang berbakat. Sebenarnya, semua perhatian dan perhatian itu hanya karena dia memenangkan posisi kepala pedang sekte luar. Mereka tidak memiliki ikatan nyata untuk dibicarakan. Cukup, wajah Zhou Huaiqiu pucat saat dia memelototi Su Yi. Beberapa dendam, semuanya di masa lalu. Apakah perlu untuk menyelesaikannya dengan cara ini? Beberapa dendam, senyum tipis dan mengejek menarik bibir Su Yi. Apakah Anda akan mengatakan itu jika itu terjadi pada Anda? Tidak ada yang bisa sepenuhnya memahami perasaan orang lain. Su Yi tidak mau repot-repot memperdebatkannya, jadi dia langsung berkata, malam ini, mereka semua harus mati. Marsial Paman Zhou, lihat betapa jahatnya dia. Dia sangat kurang ajar, dia bahkan berani memperlakukanmu dengan tidak hormat, pekik Liu Ying. Bahkan Ni Hao dan Nan Ying menyaksikan dengan tak percaya. Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Beraninya Su Yi berbicara dengan Zhou Huaiqiu seperti itu. Perlu dicatat bahwa tetua pedang Blue Epeak adalah puncak keberadaan alam akumulasi Qi. 13 posisi pedang Blue Epeak-nya terkenal di seluruh ibu kota prefektur Clue Driver. Su Yi, jika kamu dengan keras kepala menolak untuk melihat cahaya, jangan salahkan aku atas perilaku burukku. Zhou Huaiqiu menghela nafas, lalu menghunus pedangnya. Tatapannya menjadi dingin dan hikmat, dan energinya mengepul dan beredar di sekelilingnya. Liu Ying dan yang lainnya langsung bersemangat. Kebencian tertulis di seluruh wajah mereka. Su Yi, kamu mungkin tangguh, tetapi apakah kamu cukup tangguh untuk berhadapan langsung dengan Marsial Paman Zhou? Bahkan Ni Hao angkat bicara. Junior Apprentice Brother Su, diamkan tanganmu. Ini sudah cukup sulit bagi Marsial Paman Zhou. Jangan mempersulit dia, tapi Su Yi langsung mengabaikannya. Dia tidak terlalu meliriknya. Ini membuat Ni Hao berwajah merah karena marah. Kalau begitu aku hanya perlu melihat keahlianmu sendiri, Marsial Paman Zhou. Saat dia berbicara, Su Yi tidak ragu lagi. Dia melangkah maju. Mata semua orang membelalak, sepertinya mereka tidak berani mempercayainya. Musuh lamanya tidak bisa menahan tawa. Kematian pacaran orang tolol ini. Ini tidak bisa lebih baik. Su Yi, kamu benar-benar mengecewakanku. Zhou Huaiqiu menghela nafas, lalu mengayunkan pedangnya dan menusuk. Wosh! Dia seperti gunung yang menjulang tinggi yang sedang bergerak, megah dan spektakuler. Ini adalah salah satu dari 13 sikap pedang puncak biru, puncak terbang. Serangan ini sangat luas, pedang dengan kekuatan untuk menekan dunia itu sendiri. Di tangan Zhou Huaiqiu, semua kehalusannya ditampilkan secara penuh. Nafas semua orang berhenti, seolah-olah mereka menyaksikan gunung biru menimpa mereka. Tapi Su Yi hanya menggelengkan kepalanya. Dengan goyangan pergelangan tangannya, pedangnya melesat ke depan. Itu melengkung seperti pelangi menembus matahari, cahaya pedang menyilaukan untuk dilihat. Itu sangat cepat, dan dengan mudah menembus gunung biru. Segera setelah itu, dentang, dampak yang memekakkan telinga mengikuti. Pergelangan tangan Zhou Huaiqiu kesakitan, dan pedangnya terbang dari tangannya dan tertancap di vas besar di ujung lain aula. Dengan keras, vas itu retak, lalu pecah, pecahannya berserakan di lantai. Zhou Huaiqiu tanpa sadar melirik pergelangan tangannya dan melihat luka samar berwarna darah di dagingnya. Seolah-olah dia disambar petir. Dia benar-benar terpana. Seberapa mengerikan serangan itu sangat kuat, dia bahkan tidak bisa mulai memblokirnya. Ini, senyum Liu Ying dan yang lainnya membeku di tempat. Mereka memucat karena ketakutan, dan kulit kepala mereka mati rasa. Zhou Huaiqiu adalah tetua pedang puncak biru yang mulia, pria peringkat keempat di antara tetua sekte dan ahli akumulasi Qi puncak yang terkenal di seluruh ibu kota prefektur Clue Driver, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun. Bahkan Ni Hao dan Nan Ying terdiam dan tercengang. Kesan mereka tentang Su Yi terbatas pada apa yang mereka lihat dalam pertemuan terakhir mereka, saat dia menempati posisi pertama di perjamuan Gerbang Naga. Siapa yang mengira bahwa setelah hanya berjarak 2 minggu, kultivasi Su Yi telah mencapai ketinggian yang sangat menakutkan. Dengan pedang ini, anggaplah ikatan kita yang dulu terputus. Mulai sekarang, tidak ada apa-apa di antara kita sama sekali, kata Su Yi acuh tak acuh. Tangan dan kaki Zhou Huaiqiu menjadi dingin, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Dia tampak heran dan bingung. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang, ekspresinya suram. Tidak heran kamu tampak begitu tak kenal takut. Pantas saja Nyonya Cuyun memperlakukanmu seperti tamu VIP kelas 1. Jadi, kamu sudah tumbuh sebanyak ini. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan muram, tapi mengenai apa yang kamu rencanakan malam ini, karena aku di sini, sama sekali tidak mungkin aku akan mundur. Jika saya melakukannya, bagaimana saya bisa menghadapi semua orang di Blue River Sword Manor untuk maju? Dia tampak sangat menentukan. Ketika dia mendengar ini, Su Yi tidak repot-repot membuang kata-kata.
Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Dia mengerahkan kekuatan melalui lengannya, dan guiding misterius melesat ke depan. Kedua lengan Zhou Huaiqiu terangkat saat dia memblokir dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat berikutnya, guiding misterius membuatnya terlempar ke udara. Tubuh kurusnya jatuh ke lantai. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.